Langsung bungkam, mulut-mulut sampah. Erick Thohir tanggapi tegas isu Shin Tae-yong out, yang sempat menggema usai timnas Indonesia kalah dari China. Alhamdulillah kabar baik, Shin Tae-yong bakal didukung warga Korea Selatan langsung di GBK. Sebanyak 1.500 tiket timnas Indonesia vs Jepang diborong. Langsung angkat bicara, klarifikasi Nova Arianto setelah laga kontra Australia U17. Nova Arianto bersyukur timnas U17 Indonesia lolos Piala Asia U17 2025 tapi kecewa lihat saat laga. Saya malu tapi harus tahan. Bikin semuanya jadi kaget. Tiba-tiba Miss Hilger sindir latihan timnas Indonesia. Begini katanya. Langsung bungkam, mulut-mulut sampah. Erick Thohir tanggapi tegas isu Shin Tae-yong out, yang sempat menggema usai timnas Indonesia kalah dari China. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara dengan nada tegas mengenai isu pemecatan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang sempat ramai dibicarakan usai kekalahan timnas Indonesia dari China. Kabar ini sempat menggema di kalangan penggemar sepak bola, yang mempertanyakan nasib pelatih asal Korea Selatan tersebut di tengah performa tim yang dianggap kurang maksimal. Kekalahan dari China dalam pertandingan uji coba baru-baru ini menambah daftar kritik yang diterima Shin Tae-yong, terutama mengenai strategi permainan serta kemampuan tim dalam mengeksekusi peluang di lapangan. Beberapa pendukung bahkan menyuarakan tagar STY out di media sosial sebagai bentuk kekecewaan terhadap hasil yang diperoleh. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menyampaikan bahwa keputusan terkait posisi pelatih bukanlah sesuatu yang bisa diambil secara tergesa-gesa hanya berdasarkan satu hasil pertandingan. PSSI memiliki rencana jangka panjang untuk perkembangan sepak bola Indonesia, dan kami tidak akan membuat keputusan instan hanya berdasarkan satu kekalahan, ujar Erick dengan nada tegas, mengesampingkan spekulasi yang beredar. Erick menegaskan bahwa pihaknya masih percaya pada visi dan program jangka panjang yang dicanangkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Menurutnya, pembinaan dan peningkatan kualitas tim memerlukan proses yang tidak instan. Dia juga mengajak seluruh masyarakat dan supporter untuk terus mendukung timnas dan bersabar dalam proses pembangunan sepak bola Indonesia. Selain itu, Erick menggarisbawahi bahwa evaluasi tetap dilakukan setelah setiap pertandingan. Namun, hal tersebut adalah bagian dari proses internal PSSI dan bukan berarti otomatis akan berujung pada pemecatan. Kami masih punya banyak target dan kompetisi yang akan dihadapi, dan fokus kami adalah memastikan timnas Indonesia tetap solid, tambahnya. Dengan demikian, untuk sementara Shin Tae-yong dipastikan tetap menakodai timnas Indonesia, sementara PSSI akan terus mendukung dan mengevaluasi kinerja tim dan pelatih sesuai dengan rencana jangka panjang yang telah disusun. Alhamdulillah kabar baik, Shin Tae-yong bakal didukung warga Korea Selatan langsung di GBK. Sebanyak 1.500 tiket timnas Indonesia vs Jepang diborong. Ribuan ekspatriat Korea Selatan bakal memberikan dukungan terhadap Shin Tae-yong kala timnas Indonesia menjamu Jepang pada lanjutan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada November tahun 2024 bulan depan, timnas Indonesia dijadwalkan bersua dua lawan berat, yakni Jepang dan Arab Saudi. Dua laga tersebut akan dihelat di Jakarta. Timnas Indonesia belum pernah berhadapan dengan Jepang pada putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara melawan Arab Saudi, anak asuh Shin Tae-yong berhasil mendulang 1 poin. Menghadapi Jepang, timnas Indonesia diprediksi bakal kewalahan dan 1 poin adalah hasil terbaik. Namun demikian, ambisi mendulang poin penuh bakal menyala karena dukungan dari ribuan warga Korea Selatan di Jakarta nanti. Shin Tae-yong meminta dukungan dari Song Chang-geun, CEO KMK Global Sports yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang.
Masih dalam laporan yang sama, Song Chang-geun dan koleganya bahkan disebut-sebut sudah memborong 1.500 tiket. Tiket ini akan didistribusikan kepada warga Korea, siswa di sekolah Korea, dan karyawan bisnis Korea, dan tim sorak gabungan akan dibentuk. Song Chang-geun, dalam wawancara bersama Yonhap News, menyebut permintaan Shin Tae-yong adalah tugas yang tidak bisa ditolak, sebuah perintah yang berimbas positif terhadap hubungan Indonesia dengan Korea Selatan. Mengingat Korea Selatan dan Indonesia sama-sama memiliki pengalaman sejarah masa penjajahan Jepang, Song berharap dukungan bersama ini akan memberikan dampak yang lebih positif dalam memperdalam hubungan kedua negara. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea jelas telah tumbuh sejak pelatih Shin menjabat. Dalam situasi ini, jika kita membentuk tim pendukung bersama, saya berharap hubungan persahabatan kedua negara akan ditingkatkan. Langsung angkat bicara, klarifikasi Nova Arianto setelah laga kontra Australia U17. Nova Arianto bersyukur timnas U17 Indonesia lolos Piala Asia U17 2025 tapi kecewa lihat saat laga. Saya malu tapi harus tahan. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto buka suara setelah membawa timnya lolos ke Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia menahan imbang Australia 0-0 dalam matchday ketiga grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Dengan hasil ini, Timnas U17 Indonesia dipastikan lolos ke Piala Asia U17 2025. Garuda Asia mengunci peringkat 3 di 5 runner-up terbaik di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Yang pasti saya apresiasi semua komponen, dari staf, pemain, kata Nova Arianto pasca laga. Ini yang kita tunggu karena kita melihat tim senior kita sudah bisa lolos ke Piala Asia, kita U17 juga lolos ke Piala Asia. Ini jadi motivasi kami dan bersyukur bisa memenuhi target lolos ke Piala Asia. Banyak yang harus kita perbaiki tapi kita harus bangga ya kita bisa lolos, tambahnya. Hasil imbang membuat Indonesia mengumpulkan 4 poin dalam penentuan runner-up terbaik karena laga kontra Mariana Utara tidak dihitung poinnya. Kontroversi terjadi dalam laga ini sekitar menit ke-60 hingga 90. Australia tidak punya niatan menyerang sehingga bola hanya dioper di area pertahanan sendiri. Buat Australia, hasil imbang juga sudah cukup untuk lolos otomatis sebagai juara grup G. Buat Garuda Asia juga demikian, mereka memilih untuk menunggu di area permainan sendiri untuk fokus mengamankan 1 poin. Permainan yang diperagakan kedua tim pun menuai perdebatan, sebagian besar netizen menyatakan Indonesia dan Australia bermain sabun. Namun ada juga yang beranggapan bahwa hal itu sah-sah saja lantaran AFC tidak menjadwalkan laga terakhir bebarengan. Mengenai hasil pertandingan hari ini, jujur secara permainan saya pribadi malu ya sebagai pelatih. Tapi sekali lagi ini yang harus kita terima, harus kita jalani karena situasinya di setengah pertandingan saya mendengar kalau dengan seri saja kita bisa lolos, kata Nova Arianto. Akhirnya kita membuat secara taktikal bersama, melakukan defense di area kita sendiri dan kita incar counter attack. Tapi kita bisa melihat Australia pun sama di saat mereka punya bola mereka tidak mau menyerang kita. Jujur menurut saya pun tidak suka tapi hasilnya saya bersyukur, tambahnya. Nova Arianto menambahkan postingan di Instagram pribadinya, penjelasan lebih lanjut yang membuat hatinya bergejolak. Ex-pemain PSIS Semarang itu malu tetapi mau tidak mau harus tahan malu. Jujur melihat jalannya pertandingan hari ini sangat bergejolak di dalam hati saya karena memang secara taktik melihat Australia lebih unggul secara kualitas individu kami bermain menunggu dan melakukan counter attack saat merebut bola. Dan situasinya terjadi Australia juga tidak melakukan serangan sehingga kami tetap menunggu Australia melakukan serangan. Saya pun malu dengan yang terjadi di lapangan malam ini tetapi karena kalau kita kalah kami tidak lolos Piala Asia maka saya harus tahan malu itu dan tidak melakukan pressing, kata Nova Arianto. Pastinya terlihat tidak baik dan saya yakin pemain pun merasakan hal yang sama di lapangan. Bikin semuanya jadi kaget.
Tiba-tiba Miss Hilgers sindir latihan timnas Indonesia. Begini katanya, bek pemain keturunan timnas Indonesia baru Miss Hilgers menyinggung pola latihan timnas Indonesia. Menurutnya jauh beda intensitasnya dengan klub di Eropa. Miss Hilgers, bek keturunan Indonesia yang baru saja mendapat perhatian sebagai calon pemain timnas Indonesia, mengungkapkan pandangannya tentang perbedaan pola latihan antara timnas Indonesia dan klub-klub di Eropa. Hilgers, yang bermain untuk klub Twente di Eredivisie, mengaku bahwa intensitas latihan di klub-klub Eropa, terutama di Belanda, sangat tinggi dan berbeda jauh dibandingkan dengan yang ia lihat di Indonesia. Menurutnya, para pemain di Eropa terbiasa dengan latihan yang lebih fokus pada pengembangan fisik, kecepatan, serta kemampuan taktik yang intensif setiap harinya. Hilgers menjelaskan bahwa dalam setiap sesi latihan, ada tuntutan tinggi untuk memberikan performa maksimal, yang mencakup latihan kecepatan, ketahanan fisik, hingga simulasi pertandingan. Hal ini bertujuan agar para pemain bisa terus meningkatkan kualitas diri dan siap menghadapi pertandingan dengan konsistensi tinggi. Sementara itu, dari pengamatannya terhadap pola latihan di timnas Indonesia, Hilgers menilai ada beberapa perbedaan signifikan, terutama dalam intensitas dan metode latihan. Ia berharap ada peningkatan dalam metode latihan di timnas Indonesia agar bisa mengejar standar Eropa, sehingga kualitas pemain Indonesia bisa lebih baik dan mampu bersaing di level internasional.